Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum singkat dengan tema nikmat syukur. Dalam pembahasan ini kita akan melihat 3 hal utama, yaitu pertama, pengertian dari syukur, kedua, perwujudan syukur dalam kehidupan sehari-hari, dan ketiga adalah keuntungan atau hikmah menjadi orang yang pandai bersyukur. Syukur berasal dari bahasa Arab, yaitu syakara, yang berarti berterima kasih atau mengakui kebaikan. Dalam Islam, syukur adalah sikap seorang hamba yang menyadari bahwa nikmat sekecil apapun datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata hasil usaha manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat ke-7, "Jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih." Ayat ini menunjukkan bahwa syukur adalah kunci bertambahnya nikmat, sedangkan kufur nikmat justru akan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga memberikan teladan tentang syukur. Beliau sering sholat malam sampai kakinya bengkak. Ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau menjawab, "Tidakkah aku menjadi hamba yang banyak bersyukur?" Dari sini kita belajar bahwa syukur bukan hanya ucapan, tetapi juga kesadaran mendalam di dalam hati dan tercermin di dalam perbuatan. Hadirin sekalian, bagaimana cara kita bersyukur? Ulama menjelaskan bahwa syukur dapat diwujudkan melalui hati, lisan, dan perbuatan. Syukur dengan hati adalah meyakini sepenuhnya bahwa semua nikmat yang ada di dunia ini berasal dari Allah. Misalnya, saat kita sehat, sadarilah bahwa itu bukan semata-mata hasil dari pola makan ataupun olahraga, melainkan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan lisan adalah mengucapkan alhamdulillah setiap kali mendapat nikmat, baik kecil maupun besar. Bahkan ketika terhindar dari musibah, kita dianjurkan mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan perbuatan adalah menggunakan nikmat untuk kebaikan. Sehat digunakan untuk beribadah, ilmu digunakan untuk mengajarkan kebaikan kepada sesama umat, harta digunakan untuk membantu sesama, dan waktu luang digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Sebagai contoh, ketika seseorang pelajar mendapatkan kesempatan belajar, ia seharusnya menggunakan waktu dan ilmunya untuk menambah pengetahuan, bukan untuk bermain game ataupun bermalas-malasan. Itu adalah bentuk syukur yang nyata. Hadirin yang berbahagia, ada banyak keuntungan atau hikmah yang Allah berikan bagi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Di antaranya, 1. Nikmat ditambah dan diberkahi. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan secara langsung bahwa orang yang bersyukur akan ditambahkan nikmatnya. Artinya, bersyukur bukan hanya menjaga nikmat yang ada, tetapi bersyukur juga dapat membuka pintu nikmat baru. Yang kedua adalah hati menjadi tenang dan bahagia. Orang yang bersyukur tidak mudah iri atau mengeluh karena ia selalu melihat sisi baik dari setiap keadaan. Bahkan dalam kesulitan, ia tetap menemukan alasan untuk berterima kasih. 3. Mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur
adalah tanda kedudukan kita sebagai hamba. Semakin kita bersyukur, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Terhindar dari kufur nikmat. Orang yang lupa bersyukur mudah jatuh pada sifat sombong, merasa semua karena usahanya sendiri. Padahal tanpa izin Allah, tidak ada satupun nikmat yang bisa kita rasakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa syukur adalah mengakui nikmat Allah dengan hati, lisan, dan perbuatan. Syukur bisa diwujudkan dengan kesadaran hati, ucapan, dan pujian, dan penggunaan nikmat untuk hal yang baik. Dan bagi orang yang bersyukur akan mendapatkan banyak keuntungan seperti nikmat yang bertambah, hati yang tenang, serta kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita membiasakan diri untuk selalu bersyukur, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Dengan syukur, hidup kita akan lebih bahagia, lebih berkah, dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.